19. Bukan, Pak. Bapak ada-ada saja. Siapa yang pacaran? Ana menjawab pertanyaan Raka sambil tersenyum. Berbeda dengan Kevin, mendengar jawaban gadis itu wajahnya tampak cemberut. Hihihi, hanya itu balasan dari Raka. Setelah makan mereka segera menuju lokasi. Kali ini Raka yang duduk di depan dengan Kevin. Ana yang duduk di belakang. Tak banyak suara di antara mereka, karena Kevin agak canggung bicaranya. Sampai di lokasi, Kevin langsung menemui kepala proyek. Raka dan Ana melihat-lihat pembangunan. Saat akan berjalan melewati banyaknya bahan bangunan di sekitar, tangan Raka terulur untuk menolong Ana melewatinya. Dengan ragu gadis itu menyambutnya. Terima kasih, Pak, ucap Ana, setelah mereka sampai ke tempat yang dituju. Ana dengan seksama memperhatikan bangunan. Sedangkan di belakangnya justru Raka melirik terus ke arah gadis itu. Ternyata dia cantik, hanya kurang polesan saja. Wajahnya hanya polos dengan sedikit sapuan bedak, ucap Raka dalam hatinya. Saat sedang asyik mengamati dan mengawasi, Ana tak melihat ada kayu dari atas yang ingin menimpanya. Raka yang memperhatikan sejak tadi langsung menarik tubuh gadis itu ke dalam pelukannya, sehingga kayu mengenai punggung pria itu. Ana hanya terdiam berada dalam pelukan atasannya. Selain karena terkejut dengan apa yang dilakukan atasannya, juga karena harum tubuh pria itu yang sangat menenangkan dan membuatnya nyaman. Cukup lama mereka dalam posisi pelukan hingga Kevin datang. Dari jauh dia melihat semua kejadian itu. Pengawas proyek juga ikut mendekati Raka. Pak Raka, Ana, kalian tak apa-apa? Tanya Kevin dengan khawatir. Tanya Kevin dengan nada prihatin. Raka langsung melepaskan pelukannya mendengar suara Kevin. Ana juga menjaga jarak. Aku nggak apa-apa, tapi sepertinya Pak Raka terluka. Tadi kayu mengenai bahunya, jawab Ana. Kepala pengawas langsung menghampiri Raka. Seperti orang ketakutan dia meminta maaf. Maaf, Pak, anak buah saya tak sengaja. Dia tak melihat ada orang di bawah, ucap bapak itu dengan suara gemetar. Katakan pada pekerja, setiap akan membuang sesuatu ke bawah, beri aba-aba dan lihat keadaan di bawah. Jangan sembarangan membuang sesuatu. Jika tadi mengenai kepala, bisa fatal. Saya tak mau terulang lagi kejadian seperti ini. Apalagi jika saya mendengar ada korbannya. Seru Raka. Pak, saya mau obati luka bapak dulu. Sebaiknya kita ke mobil. Ada kotak P3K-nya kan? Tanya Ana. Ada. Kevin, kamu beritahu para pekerja apa yang saya katakan tadi. Jangan sampai terulang lagi, ucap Raka dengan sedikit keras. Raka berjalan menuju mobil diikuti Ana. Pria itu masuk ke mobil bagian belakang, begitu juga gadis itu. Dia mengambil kotak P3K yang terletak di belakang dan membukanya. Pak, boleh buka jas dan kemejanya. Bagian kanan saja, ujar Ana. Tanpa bantahan, Raka membuka jas dan kemudian kemejanya bagian sebelah kanan saja. Walau separuh badan yang terbuka, tapi Ana dapat melihat bentuk tubuh yang sempurna dari atasannya itu. Dengan sedikit gugup, Ana melihat bahu pria itu. Tampak sedikit luka lecet yang telah membiru. Ana mengambil salep dan mengoles dengan pelan. Terdengar sedikit ringisan dari bibir pria itu. Perih ya, Pak, tahan dikit dulu, ucap Ana pelan sambil meniup bahu sang atasan. Tanpa sadar wajahnya begitu dekat dengan Raka. Pria itu meliriknya. Cantik, kata itu terucap begitu saja dari bibirnya. Walau Raka mengucapkan dan pelan, tapi Ana dapat mendengarnya. Dia langsung menoleh. Bapak bicara dengan siapa? Tanya Ana. Dia tak yakin pria itu mengatakan dirinya cantik. Dengan kamu, emang ada orang lain lagi? Raka balik bertanya. Nggak ada, jawab Ana. Dia jadi gugup karena menyadari jika ucapan cantik itu memang ditujukan untuk dirinya. Ana kembali fokus mengobati luka di bahu atasannya. Tanpa dia sadari, mata Raka tak berkedip memandangnya. Kevin yang telah menyampaikan pada semua pekerja apa yang Raka katakan, langsung menuju ke mobil. Dia khawatir dengan keadaan atasannya itu. Saat Kevin sampai di mobil dia melihat apa yang terjadi di mobil karena pintunya sengaja Ana buka. Dia takut akan menjadi fitnah jika mereka berdua di dalam mobil dalam keadaan pintu tertutup. Kevin melihat mata Raka yang memandangi Ana tanpa kedip. Dengan polesan sederhana saja, dia tampak istimewa. Dari awal bertemu pria itu telah menyukainya. Kevin menarik napas dalam lalu membuangnya perlahan. Begitu terus dia lakukan berulang kali. Tak berani lebih mendekat, takut mengganggu. Belum juga aku menyatakan cintaku,
aku sudah harus bersaing dengan atasanku sendiri. Tak pernah aku melihat Pak Raka menatap gadis sedalam itu, gumam Kevin pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat dan melihat Ana yang telah selesai mengobati luka atasannya, barulah Kevin berani melangkah mendekati mobil. Raka hanya mengenakan kemejanya tanpa jas lagi. "Pak, bagaimana lukanya?" tanya Kevin. "Sudah diobati Ana, aku rasa bukan luka yang parah," jawab Raka. "Walau bukan luka yang parah, tetap harus diobati, Pak," balas Ana lagi. "Kan sudah kamu obati," ucap Raka, hanya mengangguk tersenyum sebagai jawaban. "Bagaimana kerjanya?" tanya Raka. Kevin lalu mengatakan apa saja yang dia lihat dan ketahui. Dia mengatakan jika pekerjaan berjalan cukup lancar dan para pekerja mengerjakan semua dengan sempurna. Jika ada kesalahan itu hanya dikit dan tak fatal. "Ana, kamu sudah melihat pembangunan hotelnya. Nanti kamu buat laporan, bagaimana cara pemasaran yang sebaiknya kita lakukan. Aku menargetkan 6 bulan ke depan hotel itu harus siap," seru Raka. "Baiklah, Pak, tadi saya juga telah mengatakan tentang target penyelesaian. Sekarang kita mau kemana?" tanya Kevin. "Tentu saja pulang, tapi sebelumnya mampir ke WO biasa kita pakai agar menyiapkan pesta buat anniversary pernikahannya Mama dan Papa," ujar Raka. "Baiklah, Pak. Ana, kamu mau pulang atau ikut kami ke WO?" tanya Kevin. Belum sempat Ana menjawab, langsung Raka yang berucap. "Agar tak bola-balik dan memakan waktu, Ana ikut saja. Setelah makan malam baru kamu antar pulang," perintah Raka. Ana terpaksa diam dan mengikuti saja apa yang Raka katakan. Kevin lalu masuk dan memandangi Ana dan Raka yang masih duduk di jok belakang. Pria itu menengok ke belakang. "Siapa yang duduk di depan, Bapak apa Ana?" tanya Kevin sebelum menghidupkan mesin mobil. "Kamu saja, kami tetap di belakang," jawab Raka sebelum Ana menjawab. Ana cukup terkejut mendengar jawaban atasannya itu, tapi dia tak mungkin membantah. Cuma Kevin tampak cemberut mendengar jawaban dari atasannya itu. Dengan perlahan dia mulai melajukan mobil meninggalkan lokasi proyek. Bersambung 20. Setelah makan malam, Kevin sengaja mengantar Raka dulu biar dia ada kesempatan berdua dengan Ana. Atasannya itu terpaksa mengikuti karena tanpa bertanya dia telah menjalankan mobil menuju rumahnya. Kevin langsung menjalankan mobil kembali setelah pamit dengan Raka. Dia lalu meminta Ana untuk duduk di depan. "Ana, duduk di depan dong. Aku seperti supir kamu jadinya kalau kamu duduk di belakang," ucap Kevin. "Maaf, Kev. Aku pindah dulu, ya," ucap Ana. Dia keluar dari mobil setelah Kevin menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Kevin memang sengaja meminta Ana pindah saat telah jauh dari rumah atasannya, agar tak dilihat Raka. Dia tak mau atasannya jadi berpikir macam-macam kalau melihat dia meminta Ana pindah ke depan. Setelah Ana pindah, Kevin kembali menjalankan mobilnya. Dia melirik sesekali ke samping. "Apa aku memang harus bersaing dengan atasan sendiri?" tanya Kevin dalam hatinya. Saat perjalanan sudah setengah jalan, Kevin akhirnya membuka suara. Dia ingin tahu kehidupan pribadi wanita yang diam-diam dia cintai itu. "Ana, apa kamu sudah memiliki kekasih?" tanya Kevin dengan ragu. Ana menoleh ke samping. Dia tersenyum saat bertatap dengan Kevin. Pertanyaan pria itu mengingat kembali pada sosok pria pertama yang mengisi hatinya. Erik adalah cinta pertamanya. Dia berharap dulu pria itu juga menjadi cinta terakhir baginya. Tapi semua hanya tinggal harapan. Aku tak punya kekasih. Belum mau berpacaran atau menikah secepatnya. Masih banyak mimpi yang ingin aku gapai," jawab Ana. Matanya menerawang entah kemana. Mengingat Erik, membuat lukanya kembali terkoyak. Dia bukannya tak ikhlas. Sekali lagi bukan masalah belum move on. Namun, luka itu begitu dalam sehingga dia juga butuh waktu untuk dapat menyembuhkan semua itu. Jika dikatakan belum move on, Ana tak setuju. Dia bukannya tak bisa melupakan pria itu jika hingga detik ini belum memiliki kekasih lagi. Tapi dia hanya ingin benar-benar siap membuka lembaran baru ketika bertemu dengan pria yang tepat, tak ingin terulang lagi. "Kamu belum pernah pacaran?" tanya Kevin lagi. Ana tersenyum saja kali ini. Tak ingin menjawab pertanyaan pria itu. Kevin tak bertanya lagi, dia mengerti karena gadis itu pasti tak suka pribadinya ditanyakan. Sampai di kos, Ana langsung turun sebelum Kevin membukakan pintu untuknya. Dia tersenyum pada pria itu. "Terima kasih, Kevin," ucap Ana. "Tak perlu terima kasih, Ana. Aku pamit dulu," jawab Kevin.
Hati-hati, balas Anna. Kevin mengangguk sebagai jawaban. Dia lalu melajukan mobilnya menuju kos yang dia tempati, tak jauh dari kos putri. Baru saja Anna membuka pintu kamar, terdengar suara ledekan Maeda. Ternyata sahabatnya itu sudah pulang dari rumah saudaranya. Cie yang lagi PDKT, nih. Ledek Maeda. Apaan, sih? Baru masuk rumah, bukannya ditanya dari mana, malah ngeledek. Balas Anna pura-pura kesal. Gimana kencannya hari ini? Sudah aku bilang, Kevin itu suka sama kamu. Terima aja daripada jomblo terus, ucap Maeda. Aku tak mau, masa menerima pria sebagai kekasih hanya karena takut dan malu dikatakan jomblo. Bukan karena memang telah siap untuk berhubungan. Aku tak mau gagal lagi, Mei, balas Anna. Anna sudah menceritakan semua tentang kehidupan pribadinya pada sang sahabat. Hanya pada Maeda dia berani berterus terang. Maeda jadi terdiam. Saat Anna pertama mengatakan semua tentang Erik dan keluarganya, mereka menangis berdua hingga pagi. Dia tak mau melihat sahabatnya itu sedih lagi. Tapi aku lihat Kevin pria yang baik, ucap Maeda serius. Erik juga pria yang baik. 3 tahun kami berhubungan dia tak pernah menyakitiku, tapi sekali memberi luka, langsung menghujam dada ini. Aku masih merasakan sakitnya hingga saat ini, ucap Anna. Maaf, Anna, aku tak bermaksud membuka lukamu, ucap Maeda. Dia memeluk sahabatnya itu. Tangis Anna pecah dalam pelukannya. Setelah puas menangis, Anna lalu mandi dan membersihkan diri. Dia langsung membaringkan tubuhnya. Hari ini terasa sangat melelahkan bagi Anna. Matanya langsung terpejam. Anna, semoga sakit yang kau rasakan akan dibayar dengan kebahagiaan suatu hari nanti. Aku yang hanya mendengar ceritamu saja begitu sakit, apalagi kau yang mengalaminya, gumam Maeda dalam hatinya. Dia juga ikut membaringkan tubuhnya di samping gadis itu. Seminggu telah berlalu sejak Anna dan Pak Raka mengunjungi proyek. Hubungannya masih tetap sama, selalu saja atasannya itu membuat kesal. Pagi ini dia diminta menghadap lagi. Anna langsung berpikir, apalagi yang akan pria itu lakukan untuk mengerjainya. Anna mengatakan pada Maeda apa yang atasannya ucapkan, gadis itu lalu mengartikan semua ucapan Raka, juga tentang sesuatu yang tidur itu. Anna jadi malu mengetahui hal itu. Dia tak tahu istilah-istilah begitu. Ini undangan untukmu dan sahabatmu Maeda. Jangan sampai telat dan jangan lupa dandan yang cantik, ucap Raka. Terima kasih, Pak, balas Anna. Setelah menerima undangan itu dia langsung keluar dari ruangan sebelum atasannya itu mengerjai dirinya lagi. Anna memberikan undangan itu pada sahabatnya. Pulang kerja, Maeda mengajaknya ke salon untuk berdandan. Anna awalnya tak mau, dia ingin dandan sendiri saja. Namun, sahabatnya memaksa. Maeda mengatakan pesta ini salah satu ajang pamer bagi seluruh karyawan. Banyak yang hadir dengan dandanan cetar. Setelah berdandan mereka kembali ke kos sebentar, meletakkan baju kerja tadi mereka pakai dan langsung menuju gedung tempat pesta berlangsung. Keduanya pergi menggunakan taksi online. Sampai di tempat tujuan, Anna dan Maeda langsung masuk ke ruang pesta. Sudah banyak karyawan lain yang hadir. Mereka memilih duduk di sudut kanan. Baru saja Anna akan duduk di tempat yang dia pilih, datang seorang bocah sekitar berusia 5 tahun mendekatinya. Anak kecil itu sangat cantik, dia mendekati Anna dan memeluknya. Mami, kamu maminya aku kan? Tanya bocah kecil itu dengan wajah memelas. Anna dan Maeda jadi saling pandang. Mereka kaget karena kedatangan putri kecil itu. Anna, kamu sudah punya anak? Tanya Maeda dengan tersenyum. Enak aja, aku masih perawan ting-ting ya, jawab Anna. Terus siapa bocah ini, kenapa dia memanggil kamu Mami? Tanya Maeda. Mami, ayo ke sana. Ajak gadis cilik itu. Dia menunjuk ke dekat panggung. Anna lalu berjongkok untuk menyamakan tingginya dengan anak kecil itu. Anak cantik, aku bukan mami kamu, ucap Anna pelan. Di luar dugaan gadis itu menangis dengan kencang sehingga dia dan bocah itu menjadi pusat perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Anna menjadi sedikit gugup karena takut dikira mencubit atau memukul gadis cilik itu. Bersambung 21. Anna terlihat panik saat bocah itu menangis dengan kerasnya. Hingga seorang wanita parubaya datang. Non Chelsea kenapa menangis? Tanya wanita itu. Maaf, Bu, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia memanggil saya Mami, ucap Anna. Dia takut wanita itu salah paham. Wanita parubaya itu lalu mencoba menggendong gadis cilik itu, tapi dia menolak dan memberontak.
Dia minta turun. Aku mau sama Mami, ucap bocah cilik itu sambil menunjuk ke arah Ana. Meida lalu mendekati Ana. Kasihan melihat bocah itu yang menangis. Ana, mungkin maminya sudah meninggal dan itu mirip kamu, jadi dia pikir kamu maminya. Coba aja bantu bujuk. Wanita itu sepertinya pengasuh, dia panggilan non sama bocah itu, bisik Meida. Ana yang memang sudah tak memiliki ibu juga jadi kasihan. Dia lalu mendekati wanita parubaya itu. Bu, jika memang dia mau sama saya, biar saya tolong diamkan tangisnya. Nanti baru ibu bawa, ucap Ana. Terima kasih, Mbak, jawab wanita parubaya itu. Ana mendekati sang bocah dan menggendongnya. Saat sudah berada dalam gendongan, tangis bocah itu langsung berhenti. Dia memeluk leher Ana dengan kedua tangan mungilnya dan menaruh kepalanya di bahu Ana. Ana membawa bocah itu duduk. Makanan yang sempat diambil tadi lalu disuapin ke bocah itu. Wanita parubaya itu jadi tersenyum melihatnya. Bibi Ina sana, aku mau sama Mami. Usir bocah itu. Meida dan Ana cukup terkejut mendengar ucapan bocah cilik itu. Mereka berdua lalu tersenyum. Maaf, Mbak, jadi merepotkan. Nanti saya panggil papinya dulu, ucap wanita yang dipanggil Bi Ina itu. Iya, Bu, balas Ana. Ana dan Meida lalu mengajak anak itu bercanda dan tanpa terasa sepiring nasi milik Ana habis disantapnya. Cantik, namanya siapa? Tanya Meida. Chelsea, jawab bocah itu sambil tersenyum. Nama yang cantik secantik orangnya, ucap Ana. Terima kasih, Mami, balas Chelsea dan mengecup pipi Ana. Meida yang melihat itu jadi tersenyum. Bocah itu memeluk erat tubuh Ana, seperti takut terlepas dan menghilang. Kamu memang cocok menjadi ibunya. Kalian sama-sama cantik, ujar Meida. Ana mencubit lengan sahabatnya itu. Dari tadi gadis itu selalu saja meledeknya. Tak berapa lama, bocah itu terlelap dengan memeluk tubuh gadis itu. Lah, anaknya dah tidur. Mau kamu bawa kemana? Tak tahu siapa orang tuanya. Jangan-jangan sengaja diberi sama kamu, ucap Meida menakutkan. Maksud kamu apa? Tanya Ana. Dia kurang konsentrasi sehingga tak mengerti maksud ucapan sahabatnya. Anak ini sengaja dibuang keluarganya. Dan kamu jadi korban, harus menjaga dan merawatnya. Nanti setelah itu keluarga datang mengambil dan kamu dituduh sebagai pencuri anak. Seru Meida menakuti. Tak mungkinlah, anaknya terlihat sangat terawat. Mana mungkin mau ditelantarkan, balas Ana. Ana terus mengusap punggung bocah itu hingga dia makin terlelap. Meida lalu mengambilkan nasi lagi untuk Ana. Mereka berdua menyantap hidangan. Ana makan sambil memeluk bocah itu. Layaknya seorang ibu dengan anaknya. Ketika keduanya sedang asyik mengobrol, datang wanita parubaya tadi dengan wanita lain yang tampak sangat anggun. Dia mendekati Ana dan tersenyum dengan keduanya. Meida yang baru menyadari siapa wanita itu, langsung berdiri dan menyalaminya. Selamat malam, Bu. Meida berucap sambil menyalami wanita itu. Kamu salah satu karyawan perusahaan kan? Tanya ibu itu. Iya, Bu, jawab Meida. Tapi ibu tak pernah melihat kamu, ucap ibu itu menunjuk ke arah Ana. Ana baru bekerja 1 tahun, Bu. Meida yang menjawab ucapan ibu itu. Ana, ibu ini istri dari Pak Sandi, ibunya Pak Raka, ucap Meida. Ana terkejut mendengar itu, dia ingin berdiri tapi sedikit sulit karena Chelsea yang tertidur di pangkuannya. Ibu Sandi yang melihat itu melarangnya berdiri. Maaf, Bu, ucap Ana. Dia akhirnya salaman sambil duduk. Nggak perlu berdiri, ibu justru yang mau minta maaf. Kamu dibuat repot sama Chelsea, ujar ibu Sandi. Meida dan Ana saling pandang. Jika ibu Sandi mengenal Chelsea berarti anak itu adalah keluarganya dan itu artinya keluarga Raka juga. Maaf, Bu, Chelsea keluarga ibu, tanya Ana. Cucu ibu, anaknya Raka, jawab ibu Sandi. Jawaban ibu Sandi makin membuat kedua gadis itu terkejut. Mereka mengira Raka masih lajang. Tapi ternyata seorang bapak anak satu. Maaf, Bu, saya tak tahu. Chelsea tadi memanggil Ana dengan sebutan Mami, dan tak mau jauh darinya. Jadi Ana menggendongnya, ujar Meida. Ya, Bu, saya tak tahu jika Chelsea putrinya Pak Raka, balas Ana. Tak apa, justru ibu berterima kasih karena kamu mau menenangkan Chelsea. Kata Biina dia tak mau pergi, maunya ikut kamu, ucap ibu Sandi. Dari jauh dia melihat Pak Raka yang berjalan mendekati mereka. Detak jantung Ana berdetak lebih cepat. Mana Chelsea, Ma?
Tanya Raka begitu sudah dekat dengan mereka. Itu tidur dengan Ana, tunjuk Ibu Sandi. Chelsea yang mendengar suara-suara jadi terbangun. Melihat Ibu Sandi dan Raka, dia justru makin mempererat pelukannya. Aku mau sama Mami, ucap Chelsea sambil memeluk Ana. Sayang, ini Tante Ana, bukan Mami kamu, ucap Raka. Tak mau, ini Mami. Papi pasti bohong. Mami, kamu Mami aku kan? Tanya Chelsea dengan wajah memelas. Ana jadi serba salah. Dia memandangi wajah Maida minta saran jawaban. Takut salah jawab dan membuat bocah itu kembali menangis. Sayang, ini Tante Ana, bukan Mami kamu. Dengan Oma aja, ya. Kasihan Tante Ana, pasti capek gendong kamu dari tadi, ucap Ibu Sandi mencoba membujuk. Tak mau, aku mau sama Mami, ucap Chelsea. Bocah itu menangis dengan kencangnya, membuat perhatian orang-orang sekitar. Ibu Sandi dan Raka tampak saling pandang. Tak menyangka jika bocah itu bisa langsung dekat dengan Ana. Aku mau Mami pulang, aku mau bobo sama Mami, ucap Chelsea. Ana jadi makin terkejut mendengar ucapan bocah itu. Tak tahu harus bersikap dan menjawab apa karena sang bocah yang makin memeluknya dengan erat. Bersambung 22. Ana akhirnya berdiri dengan tetap menggendong Chelsea. Bocah cilik itu tak mau sedikitpun melepaskan dirinya dari pelukannya. Ana dan Maida diminta pindah ke meja keluarga. Awalnya mereka ragu, tapi Bu Sandi meyakinkan jika semua tak apa, apalagi Chelsea masih tak mau lepas dari Ana. Saat sampai di meja keluarga, Ana lalu mendudukkan Chelsea di kursi. Bocah itu langsung memeluk lengan Ana, takut lepas. Chelsea mau makan apa? Tanya Ibu Sandi begitu Ana dan Maida duduk. Cucunya itu duduk dengan merapatkan tubuhnya ke gadis itu. Aku tadi sudah makan disuapin Mami, jawab Chelsea. Raka menatap Ana tanpa kedip mendengar ucapan bocah itu. Dia heran kenapa anaknya sampai memiliki pikiran jika itu maminya. Dan yang makin membuat dia heran karena sang bocah mau makan tanpa paksaan. Kamu makan sama Mami? Tanya Raka tak percaya. Chelsea biasanya paling susah makan dan harus dengan rayuan maut barulah dia mau. Iya, Mami suapin dengan ikan, ucap Chelsea dengan polosnya. Ibu Sandi tersenyum bahagia mendengar cucunya mau makan tanpa rayuan dan paksaan. Dia lalu merapatkan duduknya ke samping Chelsea. Chelsea sayang dengan Tante Ana? Tanya Bu Sandi. Bukan Tante, Oma, tapi Mami, ucap Chelsea. Iya, Oma lupa. Kenapa kamu sayang Mami Ana? Tanya Ibu Sandi lagi. Mami Ana cantik. Aku nggak mau Mami lain, aku maunya Mami Ana, ucap Chelsea. Ana, maaf sekali lagi, karena Chelsea merepotkan kamu, ujar Bu Sandi. Tak apa, Bu. Chelsea sudah gede, tak merepotkan, ucap Ana. Raka tampak menarik napas. Dia malu karena putrinya langsung memanggil Mami dengan bawahannya, Ana. Takut wanita itu salah paham. Dia lalu mendekati putrinya, sedangkan Bu Sandi pamit karena harus menemani suaminya melayani tamu undangan. Chelsea, ini bukan Mami kamu. Ini Tante Ana, ucap Raka pelan mencoba membujuk putrinya. Enggak, ini Mamiku, kata Papi, Mami akan datang. Kenapa Papi bohong? Tanya Chelsea. Papi nggak bohong, sayang. Suatu hari nanti pasti Mami kembali. Tapi bukan sekarang, balas Raka. Ini bukan Tante Ana, tapi Mamiku. Mami bukan Tante Ana kan, tapi Mamiku. Tanya Chelsea dengan menangis. Ana jadi serba salah. Dia tak tahu harus menjawab apa. Chelsea sudah menangis sambil memeluknya, berharap jika gadis itu menjawab iya. Iya, sayang. Sekarang Chelsea mau makan apa? Biar disuapin, ujar Ana akhirnya. Mendengar ucapan gadis itu, barulah Chelsea menghentikan tangisnya. Dia memeluk lengan Ana erat. Apa saja yang Mami mau, aku juga mau, jawab Chelsea. Kalau begitu Chelsea tunggu di sini. Biar Tante ambil makanannya dulu, kata Ana. Kenapa Tante? Mami, jawab bocah itu. Iya, Mami mau ambil makanan dulu. Kamu tunggu di sini dulu dengan Papi, ucap Ana. Aku ikut, aku tak mau Mami pergi lagi, ucap Chelsea. Dia juga ikut berdiri. Ana akhirnya membawa bocah itu mengambil makanan, setelah itu kembali ke tempat mereka duduk tadi. Di sana masih menunggu Raka. Hingga acara hampir berakhir, Chelsea selalu saja memeluk gadis itu. Ana, Maida, mari aku antar pulang. Karena Chelsea kalian harus bertahan hingga acara berakhir, ucap Raka. Raka lalu menghubungi Kevin.
Dari tadi pria itu sibuk melayani para tamu undangan dan belum bertemu Anna dan Maida. Saat sampai di meja mereka, Kevin terkejut melihat anak atasannya memeluk lengan Anna erat. Dia tahu semua kebiasaan bocah itu. Om Kevin, aku sudah ada Mami. Mami aku sudah pulang, ucap Chelsea dengan riang. Kevin terkejut dengan mulut terbuka mendengar ucapan bocah itu. Apalagi melihatnya memeluk Anna dengan erat. Ini maminya Chelsea, tanya Kevin masih tak percaya. Iya, mami aku. Om Kevin tak boleh ambil mami, jawab Chelsea dengan makin mempererat pelukannya di lengan Anna. Kevin memandangi Raka, seolah meminta jawaban dari atasannya itu. Namun, pria itu hanya menjawab dengan mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Kita pulang sekarang, Anna dan Maida pasti sudah ngantuk, ucap Raka. Raka mengajak kedua wanita bawahannya itu untuk pulang dengannya. Anna lalu mendekati bapak dan ibu Sandi. Mau berpamitan. Maaf, Bu, saya mau pamit. Sudah malam, ucap Anna. Oh, iya, terima kasih ya. Chelsea mau kemana? Tanya Bu Sandi dengan cucunya. Aku mau pulang dengan Mami, jawab Chelsea dengan tetap memeluk gadis itu. Ibu Sandi tampak terkejut mendengar jawaban cucunya. Dia lalu berbisik dengan suaminya. Mengenalkan Anna. Jadi ini yang namanya Anna. Chelsea mau ikut kemana? Tanya Pak Sandi dengan cucunya setelah bersalaman dengan kedua gadis itu. Mau pulang dengan Mami, jawab Chelsea. Pak Sandi hanya bisa tersenyum mendengar jawaban cucunya. Raka lalu mengatakan jika dia akan mengantar Anna dan Maida. Dia berharap putrinya akan tertidur di mobil sehingga dia bisa membawa putrinya pulang. Raka, Anna dan Chelsea duduk di belakang. Mereka bertiga seperti satu keluarga bahagia. Sedangkan Maida duduk di depan dengan Kevin. Mami, aku ngantuk, ucap Chelsea di tengah perjalanan. Bocah itu lalu memeluk tubuh Anna dengan menyandarkan kepalanya di dada gadis itu. Anna mengusap rambut dan punggungnya sehingga Chelsea cepat terlelap. Raka melirik dalam diam. 1 jam perjalanan akhirnya mereka telah sampai di kos Anna dan sahabatnya. Maida turun dan menunggu gadis itu keluar. Anna dengan pelan melepaskan pelukan Chelsea dan memindahkan kepalanya ke dada Raka. Maaf, karena Chelsea merepotkan kamu, ucap Raka. Tak apa, Pak, saya tak merasa direpotkan, jawab Anna. Anna lalu keluar dari mobil dengan perlahan, takut Chelsea bangun. Dia tak ingin Raka susah membujuknya lagi. Pak, saya pamit, saya masuk dulu, ujar Anna. Ya, sekali lagi terima kasih, balas Raka. Anna dan Maida masuk ke kamar. Setelah kedua gadis itu menghilang dalam kosnya barulah Raka meminta Kevin menjalankan mobilnya meninggalkan halaman kos. 23. Pagi harinya Chelsea kembali berulah. Dia tak mau mandi dan makan. Hal itu membuat Raka dan mamanya kewalahan. Begitu juga dengan Pak Sandi. Aku mau Mami, teriak Chelsea di pagi buta. Dia mencari keberadaan Anna di setiap sudut rumahnya. Ketika tak menemui keberadaan gadis itu, dia mengamuk dan berteriak. Itu bukan Mami kamu, Chelsea, ucap Raka dengan suara tak kalah kerasnya. Abis sudah kesabarannya, Mami kamu sudah pergi jauh, tak pernah ingat kamu. Seru Raka lagi. Ucapan Raka membuat bapak dan ibu Sandi marah. Dia menasehati putranya. Cukup Raka, mana Chelsea mengerti dengan ucapanmu itu. Dia pasti akan menjadi sedih karena berpikir maminya tak ingat dia, ucap mamanya Raka. Memang kenyataan jika maminya tak pernah menginginkan dia. Dan tak pernah ingat anaknya sekalipun. Tak ada keinginan untuk bertemu, balas Raka. Bukan begitu caranya mengatakan pada anakmu. Dia begitu sejak diledek temannya jika dia tak punya mami, ucap Pak Sandi. Pak Sandi lalu mencoba mendekati cucu kesayangannya. Berjongkok di hadapan bocah itu. Sebulan belakangan ini Chelsea sering mengamuk minta dipertemukan dengan sang mami. Di sekolah dia terus diejek teman-temannya karena tak pernah diantar sang mami. Sayang opa, kamu mau apa, nak? Tak boleh nangis. Katanya Chelsea sudah gede, ucap Pak Sandi dengan suara pelan mencoba merayu. Aku mau mami, opa. Mana mamiku kemarin? Tanya Chelsea di sela tangisnya. Mami Chelsea sudah pergi kerja. Sekarang cucu opa harus mandi, ke sekolah. Nanti setelah pulang sekolah mami pasti pulang, ucap Pak Sandi masih mencoba merayu. Aku mau ketemu mami, opa, ucap Chelsea makin terisak. Kalau opa bisa bawa Chelsea ketemu mami, apa nanti mau ke sekolah? Tanya Pak Sandi. Mau, opa, aku mau ke sekolah diantar mami, jawab Chelsea. Sekarang kamu mandi, dan sarapan.
Setelah itu kita ke kantor Mami, balas Pak Sandi. Chelsea langsung berdiri dan memeluk leher Pak Sandi dengan kedua tangannya. Dia tersenyum sumringah. Betulkah, Opa, aku bisa bertemu Mami? Tanya Chelsea untuk meyakinkan. Betul, sayang. Sekarang mandi dulu dengan Bima. Opa tunggu di meja makan. Segera, siap, Opa, ucap Chelsea. Bocah cilik itu lalu berlari ke arah Bima dan minta dimandikan. Dia tampak riang sekali. Sehabis mandi dan berpakaian dengan berlari kecil Chelsea menuju meja makan. Dengan bantuan Bima, dia duduk dan langsung minta sarapan. Sarapanku mana, Bi? Tanya Chelsea. Pertanyaan Chelsea membuat semua yang berada di meja makan terkejut. Tidak biasanya bocah itu minta sarapan, yang ada dia tak mau sarapan. Dengan lahap Chelsea menghabiskan sepiring nasi goreng yang menjadi menu sarapan pagi ini. Nasi goreng seafood dan dilengkapi telur dadar. Ibu Sandi melihat itu dengan tersenyum. Cucunya sering sakit karena susahnya makan dan lagi ini merupakan pemandangan langka, karena dia mau sarapan dan menghabiskan sepiring nasi tanpa sisa. Opa, aku mau ketemu Mami, ucap Chelsea setelah menghabiskan sepiring nasi. Setelah Opa sarapan kita pergi ke kantor Mami, jawab Pak Sandi. Raka yang mendengar ucapan dan janji papanya merasa itu tak perlu. Dia lalu mengutarakan pendapatnya. Pak, aku rasa tak perlu. Biar saja Chelsea menangis. Jika papa bawa ke kantor, takut akan mengganggu kerjanya Ana. Kemarin saja dia tak mau lepas dari pelukan gadis itu. Kasihan Ana, harus bekerja sambil menjaga Chelsea, ucap Raka. Chelsea sambil minum susu mendengar pendapat papinya. Sepertinya dia bisa mengerti dan mencerna sedikit ucapan sang papi. Wajahnya langsung berubah sedih. Dia lalu turun dari kursi dan mendekati Pak Sandi. Opa, aku mau ketemu Mami. Opa sudah janji, ucap Chelsea sambil menarik tangan Pak Sandi agar berdiri. Bu Sandi yang tadi bahagia karena sang cucu menghabiskan sarapannya menjadi ikut sedih. Bocah itu begitu merindukan sosok ibunya. Mama setuju dengan pendapat papa. Biar saja dia bertemu Ana, balas mamanya Raka. Ma, aku tak mau Ana jadi merasa risih dan tak nyaman. Dia masih gadis, tapi harus menjaga anak orang, ucap Raka. Mama lihat kemarin, Ana tak merasa terganggu. Kenapa kamu yang merasa tak enak hati? Apa kamu takut Ana menjadi risih dan menolak kamu? Tanya mamanya Raka. Kenapa jadi aku yang disalahkan? Tanya Raka. Kalau begitu, biar saja dia bertemu dengan Ana. Mungkin itu dapat mengurangi rasa rindunya pada sosok seorang ibu. Biar mama yang menjaganya juga, biar pekerjaan Ana tak terganggu, jawab mamanya Raka. Papanya juga berpendapat sama, kali ini membiarkan sang cucu bertemu dengan Ana. Setelah sarapan, mamanya Raka ikut pria itu ke perusahaan mereka. Oma nggak bohong kan? Aku akan bertemu Mami, tanya Chelsea. Tampaknya bocah itu sedikit ragu dengan ucapan neneknya itu. Iya, sayang, kita akan bertemu Mami, jawab Mama Raka. Kenapa kita ke kantor papi? Tanya Chelsea lagi. Dia ingat jalan menuju ke kantor papanya karena kadang dia diantar Kevin setelah Raka jika supir keluarga ada keperluan. Mami bekerja di kantor papi, jawab Mama Raka. Apa, benar, Oma? Kenapa papi tak pernah ngomong? Papi jahat, seru Chelsea. Bocah cilik itu tampak cemberut, sepertinya tak terima. Raka hanya diam tak menjawabnya. Sampai di kantor, bocah itu langsung keluar dari mobil. Dia sepertinya sudah tak sabar bertemu dengan Ana. Raka tampak agak keberatan, dia sempat meminta mamanya kembali saja. Tapi mama kekeh ingin bertemu dengan Ana biar cucunya senang. Mereka bertiga naik lift menuju lantai atas. Semua karyawan yang kebetulan berpapasan, memberikan salam dengan menundukkan kepala mereka sedikit. Sampai di lantai 5, mereka bertiga keluar dari lift. Ruang Raka juga berada di lantai yang sama. Bocah itu berlari sambil melirik kiri kanan mencari keberadaan Ana. Dia tak peduli suara omanya yang meminta agar dia jangan berlari. Dari kejauhan Chelsea melihat keberadaan gadis itu. Senyumnya jadi sumringah. Dengan berteriak dia memanggil Ana. Mami Ana, teriak Chelsea. Hal itu membuat dia menjadi pusat perhatian. Mamanya Raka dan pria itu tampak tersenyum simpul melihat kelakuan bocah itu. Ana dan Meida saling pandang setelah melihat siapa yang memanggil namanya dengan kata Mami. Bersambung, 24. Ternyata bocah itu memang menyukaimu secara ugal-ugalan, ucap Meida sambil tersenyum. Ana tersenyum ke arah Chelsea.
Bocah cilik itu langsung memeluk Ana. Karyawan yang lain menatap ke arah gadis itu dengan heran, apalagi melihat Raka dan mamanya yang berjalan di belakang sang bocah. Sudah pasti langsung terjawab pertanyaan mereka tentang siapa gadis cilik itu, tak lain dan tak bukan pasti keluarganya atasan mereka, walau tak tahu statusnya apa dengan sang bos. Akan tetapi tak seorang pun karyawan yang berani bergosip karena mata Raka yang menatap tajam ke arah mereka. Seperti ingin mengatakan, jika ada yang membicarakan tentang Ana, maka berhadapan dengannya. Namun, bagi karyawan yang telah lebih dari 5 tahun bekerja, tahu siapa bocah itu sehingga menatap Ana dengan tatapan penuh tanya. Kenapa sang bocah memanggil Mami? Chelsea, sayang, apa kabar? Tanya Ana dengan tersenyum. Mami, kenapa Mami pergi kerja tak bangunkan aku dulu? Aku mau besok Mami tak pergi kerja sebelum aku bangun, ucap Chelsea. Ana lalu mengangkat tubuh mungil itu dan memangku di pahanya. Mengecup kedua pipi Chelsea. Aku harus kerja pagi. Kamu masih tidur saat aku pergi, balas Ana. Chelsea tampak cemberut mendengar ucapan Ana. Membuat gadis itu sedikit bingung. Kenapa cemberut, cantik? Tanya Ana. Kenapa Mami ngomongnya aku? Bukan Mami, tanya Chelsea. Ibu Sandi dan Meida tersenyum mendengar ucapan gadis cilik itu. Ternyata dia begitu pintarnya. Raka lalu mendekati meja kerja Ana. Membuat para karyawan lainnya menjadi ingin tahu apa yang akan dilakukan atasan mereka itu. Ana, aku minta maaf jika Chelsea mengganggu kerjamu. Hari ini semua pekerjaan kamu, tolong dikerjakan Meida dulu. Kamu tak keberatan kan? Tanya Raka. Enggak, Pak, saya enggak keberatan, jawab Meida dengan cepat. Ana, ibu akan di sini. Jika Chelsea mulai rese dan mengganggu kamu, ibu akan bawa pulang, ucap Ibu Sandi. Enggak perlu, Bu. Kalau ibu ada keperluan atau urusan lain, pergi saja. Aku pasti bisa atasi Chelsea, jawab Ana. Serius, Ana, sebenarnya ibu hari ini ada rapat, jawab Bu Sandi. Betul, Bu. Apalagi pekerjaanku sudah dibantu juga sama Meida, balas Ana. Baiklah, Ana. Terima kasih. Raka, Mama pergi dulu. Nanti kalau Chelsea mau pulang, kamu hubungi Mama, ujar mamanya Raka. Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya berkata, Mama mau lepas tangan. Padahal tadi wanita itu yang bersikeras mengajak putrinya bertemu Ana. Chelsea, jangan buat repot Tante Ana. Kalau kamu ganggu Tante Ana, Papi antar pulang atau pergi ke sekolah. Seru Raka. Mami aku ini Papi. Bukan Tante, ucap Chelsea dengan sedikit kesal. Terserah apa katamu. Cuma Papi ingatkan sekali lagi, jangan ganggu pekerjaan Tante Ana, ujar Raka. Sebelum putrinya menjawab, pria itu berjalan cepat menuju ruang kerjanya. Tak menyangka jika sang anak bisa membuatnya lebih pusing dari mikirin pekerjaan kantor yang menumpuk. Raka duduk di kursi kebanggaannya. Kevin masuk dengan membawa sebuah berkas. Dia heran melihat wajah atasannya yang tampak kusut. Apalagi pria itu bersandar di kursi dengan meletakkan satu tangan di atas kepala. Terlihat pusing sekali. Pak, apa ada masalah? Tanya Kevin dengan suara hati-hati. Dia takut atasannya makin kesal dengan pertanyaan yang dia ajukan. Chelsea, dia mau ikut Ana terus. Dan memanggilnya Mami. Kenapa bocah itu bisa langsung dekat dengan gadis itu, padahal biasanya dia paling sulit beradaptasi dengan orang baru? Tanya Raka. Kevin tersenyum menanggapi pertanyaan Raka. Dia menarik napas dalam sebelum menjawab pertanyaan atasannya itu. Mungkin Chelsea sudah terlalu rindu ingin memiliki seorang mami. Jika dia langsung nempel dengan Ana, karena anak kecil itu tahu mana orang baik dan tulus. Mungkin juga karena Ana wajahnya sedikit mirip dengan Kartika walau lebih cantik Ana sih, jawab Kevin. Apa, betul kan, Pak? Memang lebih cantik Ana daripada Bu Kartika. Ana juga lebih lembut dan sopan, ucap Kevin lagi. Sejak dia kemarin melihat Chelsea yang begitu lengketnya dengan Ana, dia sudah bertekad akan melupakan gadis itu. Daripada makin sakit hati. Bukankah cinta tak harus memiliki? Melihat orang yang kita cintai itu bahagia, seharusnya kita ikut bahagia. Ana memang lebih pantas dengan atasannya. Itu yang Kevin pikirkan. Jangan sebut nama wanita itu lagi. Aku muak, seru Raka dengan ketus. Tanggapan atasannya itu tetap sama jika ada yang menyebut nama wanita yang dulu paling dia cintai dan sempat menentang kedua orang tuanya hanya karena ingin menikahi gadis pujaannya. 2 tahun Raka tak mau datang ke rumah orang tuanya karena mereka yang masih belum bisa menerima kehadiran Kartika.
Bagi mereka wanita itu sangat matre. Namun, menurut Raka tak ada wanita matre, tapi pria itu yang kere. Karena sejatinya semua di dunia ini memang memerlukan uang. Lelaki kere yang mengatakan wanita itu matre. Jika ada uang, kenapa harus pelit? Apapun yang wanita kita inginkan, kita berikan saja. Kevin lalu berjalan menuju meja kerjanya, menyelesaikan satu tugas yang Raka berikan. Pria itu jadi teringat dengan mantan istrinya. Apapun yang wanita itu inginkan, telah dia berikan. Dia menerima semua kekurangannya. Tak bisa masak, jaga anak dan banyak lagi. Hanya bisa berdandan saja. Namun, rasa cintanya yang besar itu langsung berubah menjadi benci saat mengetahui istrinya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Awalnya dia tak curiga, tapi bukti foto-foto mesra mereka yang tak sengaja dia lihat di laptop sang istri membuka mata hatinya. Dia meminta Kevin dan satu bawahannya yang lain menyelidiki hubungan Kartika dan Rio. Akhirnya dia mendapatkan bukti jika mereka bukan hanya sekedar teman. Perselingkuhan terjadi sejak kelahiran sang putri. Pantas dia tak mau menjaga putrinya dan lebih memilih bekerja. Dengan bukti perselingkuhan istrinya, hak asuh anak jatuh ke tangan Raka. Dengan perasaan yang sangat menyesal dia kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa Chelsea yang saat itu berusia 2 tahun. Di ruangan Ana, bocah cilik itu duduk dengan tenang di sampingnya sambil bermain tablet Android miliknya. Sesekali dia memeluk lengan gadis itu dan mengecup pipi Ana. Kasihan benar nasib kamu, teman. Bukan saja dikerjai bapaknya, anaknya juga ikut ngerjain kamu. Anaknya bisa langsung suka dan cinta ugal-ugalan begini, apalagi bapaknya. Siap-siap menerima cinta dari sang duren sawit, duda keren sarang duit, ucap Meida sambil tertawa. Tawa Meida membuat mereka menjadi pusat perhatian karyawan yang lain. Mereka memandangi Ana dan Meida dengan tatapan sinis. Ana menjadi tak nyaman melihat tatapan mereka. Dia membalas dengan senyuman dan berkata, maaf jika tawa Meida membuat terganggu. Mereka kembali bekerja dan tak menanggapi ucapan Ana. Sebenarnya pasti mereka kesal. Meida, jangan tertawa lagi. Nanti kita capar, ucap Ana. Mami, aku mau ke ruangan papi, ucap Chelsea. Hal itu membuat obrolan Ana dan Meida terhenti. Boleh, ayo ikut mami, ucap Ana. Ucapan Ana itu membuat Meida kembali heboh. Dia kembali tertawa walau tak sekeras yang tadi. Cie, dah bisa nyebut dirinya mami, nih. Dah merasa nyaman dipanggil mami, nih. Seru Meida sambil tersenyum. Ana jadi malu, wajahnya memerah mendengar ledekan Meida. Dia menyebut dirinya mami karena tak mau anak itu protes lagi. Bersambung, 25. Ana menggandeng tangan bocah cilik itu menuju ke ruang kerja atasannya. Saat sampai di depan ruang itu, Ana mengetuknya. Hingga terdengar suara sahutan barulah gadis itu masuk. Di dalam ruangan tampak Kevin sedang sibuk dengan laptopnya. Gadis itu tersenyum dengan Kevin dan Raka. Dia lalu mendekati meja kerja atasannya itu. Pak, Chelsea minta diantarkan ke ruang ini. Ya, Ana, sekali lagi aku minta maaf karena telah merepotkan kamu, ucap Raka. Tak perlu minta maaf, Pak. Chelsea tak ada mengganggu saya, balas Ana. Raka berdiri dari duduknya dan mendekati Chelsea lalu menggendong. Ana tersenyum melihat itu. Dipikirnya sang bocah pasti sudah mau ditinggalkan. Dia lalu pamit. Pak, kalau begitu saya pamit dulu, ucap Ana. Ya, Ana. Raka hanya menjawab dengan singkat. Ana lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tapi menjelang sampai ambang pintu terdengar teriakan Chelsea. Dia menangis minta ikut. Gadis itu lalu menghentikan langkahnya. Mami, ikut, teriak Chelsea. Chelsea lalu memukul Raka minta turun dari gendongan papinya. Dia terus meronta walau papinya telah memeluk erat. Aku mau ikut mami, turunkan papi, ucap Chelsea. Ana lalu membalikkan tubuhnya dan kembali mendekati Chelsea. Dia tak sampai hati melihat bocah itu menangis. Ana mengambil alih gadis cilik itu dari gendongan Raka. Barulah dia diam. Aku mau ikut mami, ucap Chelsea dengan terisak. Chelsea, Tante Ana bukan mami kamu. Jangan buat repot dengan tingkahmu itu, seru Raka. Sepertinya kesabaran pria itu mulai menipis. Mendengar ucapan Raka, bocah itu makin terisak nangisnya. Dia memeluk erat leher Ana. Tak mau lepas. Raka lalu mendekati Ana dan ingin menggendong putrinya itu. Namun, Chelsea tak mau. Dia makin mempererat pelukannya. Hal itu membuat Raka makin emosi. Dia jadi teringat perselingkuhan istrinya.
Sewaktu Kartika ketahuan selingkuh, dia sempat meragukan sang putri. Beruntung bukti tes DNA dan penyelidikan dari bawahannya mengatakan jika istrinya berselingkuh setelah melahirkan sang putri, di saat Raka sering keluar kota. Pak Raka, bukan dengan keras begitu memberikan pengertian pada anak kecil. Mereka tak akan mengerti justru makin menangis jadinya karena dimarahi, ucap Kevin. Pak, apa yang Kevin ucapkan itu benar. Memberikan pengertian dengan anak kecil itu harus dengan lembut dan pendekatan. Biar nanti saya bujuk dulu. Kasihan lihatnya menangis begini, ucap Ana. Ana lalu mengusap punggung bocah itu dan membujuknya agar diam. Aku tak mau dia makin keras kepala. Itu akan merepotkan kamu, ucap Raka. Aku coba bujuk dulu, Pak. Tapi jangan dimarahi. Kasihan, balas Ana. Gadis itu lalu mengajak Chelsea duduk dan mencoba menenangkan dan menghentikan tangisnya. Tanpa mereka sadari, Ibu Sandi mengintip semua yang Raka dan Ana lakukan. Sayang, kamu sekarang harus berhenti menangis. Kalau masih nangis, Mami pergi nih, bujuk Ana. Kalau aku diam, tak menangis lagi, Mami tak akan pergi. Tanya Chelsea untuk meyakinkan wanita itu. Iya, sayang. Chelsea lalu menghentikan tangisnya. Dia menghapus air mata dengan tangannya. Mami, aku lapar, ucap Chelsea pelan. Takut didengar Raka, dia masih takut papinya itu marah. Kita ke kantin, tapi setelah makan, Chelsea pulang ke rumah dengan Oma. Besok Mami akan bertemu kamu lagi, ucap Ana mencoba membujuk. Teman aku serumah dengan maminya. Kenapa Mami nggak serumah denganku? Tanya Chelsea. Ana terdiam tak tahu mau menjawab apa. Kevin dan Raka yang bisa mendengar pertanyaan bocah menjadi saling pandang. Di saat semua masih kesulitan mencari jawaban, masuklah Ibu Sandi. Dia berjalan mendekati cucunya yang masih berada dalam gendongan Ana. Sayang, Mami Ana itu untuk sementara tak bisa serumah dengan Chelsea karena harus sekolah. Setelah nanti tak sekolah, pasti akan tinggal dengan kita, jawab Ibu Sandi. Tapi aku sekolah bisa pulang, kenapa Mami tak pulang? Tanya Chelsea lagi. Karena Mami Ana itu sekolah di pondok, yang harus tidur di asmara. Nanti Oma lihatkan bagaimana sekolahnya, jawab Bu Sandi lagi. Chelsea diam, sepertinya mencoba memahami ucapan omanya. Wanita parubaya itu duduk di samping Ana. Dia tersenyum ramah dengan gadis itu. Terima kasih karena sabar menghadapi Chelsea. Dia sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Mungkin ketika melihat kamu dan merasa kamu adalah wanita yang dia cari, langsung saja dia memanggil Mami. Ibu harap kamu bisa memaklumi sikapnya, ucap Bu Sandi. Iya, Bu. Saya mengerti karena saya juga sudah tak memiliki ibu. Di usia aku saat ini saja sering menangis jika ingat ibuku, jawab Ana. Maaf, Ana, ibu jadi membuat kamu sedih, balas Bu Sandi. Tak apa, Bu. Ibu saya juga sudah lama meninggal. Sejak usia saya 10 tahun, ujar Ana. Mendengar ucapan Ana, Bu Sandi meraih tangan gadis itu dan menggenggamnya. Mengusap dengan lembut, jika kamu merindukan ibumu, datang saja ke rumah. Anggap saja sebagai pengganti ibumu yang telah tiada, ucap Bu Sandi. Ana jadi terharu mendengar ucapan wanita itu. Hingga tanpa sadar air mata keluar dari sudut matanya. Chelsea yang melihat itu jadi ikut sedih. Tangan mungilnya terulur dan mengusap air mata gadis itu. Mami kenapa menangis? Tanya Chelsea khawatir. Mami itu menangis karena kamu tak mengizinkan dia sekolah. Seharusnya Chelsea tak boleh ikut Mami terus, biar Mami Ana bisa sekolah dan cepat selesai, ucap Bu Sandi. Begitu ya, Oma? Tanya Chelsea. Iya, sayang. Besok kamu bertemu Mami setelah pulang sekolah, jawab Bu Sandi. Kalau begitu, baiklah, Oma. Besok aku mau sekolah. Aku mau bilang sama teman-teman jika aku punya Mami juga. Pulang sekolah aku bisa bertemu Mami, ujar Chelsea. Ana tersenyum mendengar obrolan Chelsea dan omanya. Wanita itu begitu sabar menghadapi cucunya. Sekarang kita pesan makanan dulu. Katanya kamu lapar, ucap Bu Sandi. Chelsea mengangguk setuju. Wanita itu meminta tolong Kevin untuk membeli makanan dan dia juga meminta Ana untuk tetap di ruangan sambil menunggu makanan datang. Saat Ana dan Bu Sandi mengobrol, terdengar suara gawai gadis itu berdering. Dia lalu meminta izin untuk mengangkatnya. Apa? Ayah masuk rumah sakit dan dalam keadaan kritis. Tanya Ana. Ternyata itu telepon dari salah seorang tetangganya di kampung, mengabari Ana jika ayahnya sedang kritis di rumah sakit. Ana tampak bersedih mendengarnya. Dia jadi bimbang,
Apakah akan langsung pulang atau tidak? Bersambung.